Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Maharani dengan NIM 21042296. Saya akan menjelaskan materi kelima dan keenam mata kuliah analisis kebijakan. Yang pertama yaitu Prescribing Preferred Policies. Model pilihan yang sederhana. Klaim advokatif diperlukan ketika analis menghadapi pilihan antara dua atau lebih alternatif. Dalam istilah yang paling sederhana, pilihan adalah suatu proses penalaran yang melibatkan tiga proses yang saling terkait. Yang pertama yaitu definisi masalah yang memerlukan tindakan. Yang kedua, perbandingan konsekuensi dari dua atau lebih alternatif yang dapat menyelesaikan masalah, dan penetapan alternatif yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Model sederhana ini memiliki keuntungan dalam menunjukkan bahwa premis faktual dan nilai hadir dalam sebuah situasi pilihan. Kelemahan model ini adalah mengabulkan kompleksitas pilihan, misalnya pertimbangkan kondisi yang harus ada agar model pilihan ini valid. Yang kedua ada bentuk rasionalitas. Ada 5 bentuk rasionalitas. Yang pertama yaitu rasionalitas teknis, mengacu pada pilihan yang beralasan berdasarkan perbandingan alternatif menurut efektivitasnya. Rasionalitas ekonomi mengacu pada pilihan yang masuk akal berdasarkan perbandingan alternatif menurut efisiensinya. Yang ketiga, rasionalitas hukum mengacu pada pilihan yang beralasan yang melibatkan perbandingan alternatif-alternatif menurut kesesuaiannya dengan undang-undang yang ada. Selanjutnya ada rasionalitas sosial, adalah karakteristik dari pilihan yang beralasan berdasarkan pada perbandingan alternatif-alternatif menurut pemeliharaan institusi sosial yang bernilai sejauh mana mereka mempertahankan atau mendorong institusionalisasi. Selanjutnya, rasionalitas substantif adalah karakteristik pilihan yang masuk akal yang melibatkan perbandingan berbagai bentuk rasionalitas teknis, ekonomi, hukum, sosial untuk membuat pilihan yang paling tepat dalam keadaan tertentu. Model pilihan yang kompleks. Setiap alternatif akan punya konsekuensi yang berbeda-beda. Misalnya, para legislator harus memperhatikan prospek mereka untuk terpilih kembali. Masalah dengan model pilihan yang rumit ini adalah kita tidak dapat mencapai resep yang menggabungkan nilai-nilai seluruh kepentingan pada beberapa detik waktu. Pilihan publik. Logika maksimalisasi keuntungan di sektor swasta mulai runtuh ketika kita mempertimbangkan perbedaan antara pilihan publik swasta, termasuk perbedaan antara barang-barang spesifik, kuasi, kolektif, dan kolektif. Meskipun logika maksimalisasi keuntungan dapat diterapkan pada jenis barang publik tertentu, misalnya produksi pembangkit listrik tenaga air. Alasan mengapa konsep keuntungan dan biaya peluang sulit diterapkan pada masalah pilihan publik. Yang pertama, pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak pemangku kepentingan yang klaimnya atas investasi publik dijamin oleh undang-undang. Yang kedua, sebagian besar barang publik bersifat kolektif, maka sulit atau tidak mungkin untuk menjualnya di pasar. Yang ketiga, terbatasnya perbandingan ukuran pendapatan. Yang keempat, perusahaan swasta dan bertanggung jawab biaya dan keuntungan pribadi mereka sendiri, namun tidak untuk biaya sosial, kecuali ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Biaya dan manfaat program disosialisasikan. Selanjutnya ada analisis biaya manfaat atau CBA. Analisis biaya manfaat memperbandingkan kebijakan dengan mengkuantifikasi total biaya moneter dan total manfaat moneter. Ketika analisis biaya manfaat digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang diinginkan, maka analisis tersebut diterapkan secara prospektif. Penerapan analisis biaya manfaat yang paling awal adalah dalam bidang pembangunan, bendungan pembangkit listrik tenaga air, dan penyediaan sumber daya air, termasuk upaya untuk menganalisis biaya dan manfaat pembangkit listrik tenaga air, pengendali irigasi, dan rekreasi. Ada 3 karakteristik CBA. Yang pertama, CBA tradisional yang melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriterianya paling banyak yang sering digunakan adalah efisiensi ekonomi global. Yang kedua, CBA kontemporer, kadang-kadang disebut analisis biaya manfaat sosial, dapat digunakan untuk melakukan hal ini mengukur manfaat dari distribusi. Yang ketiga, analisis biaya manfaat berupaya mengukur semua biaya dan manfaat bagi masyarakat yang mungkin timbul dari suatu kebijakan atau program publik. Analisis efektivitas biaya atau CEA adalah suatu pendekatan terhadap resep yang memungkinkan analisis untuk memilih antara dua atau lebih kebijakan dengan menghitung total biaya dan dampak totalnya. Berbeda dengan CBA yang berupaya mengukur sumber biaya dan manfaat dalam satu unit nilai yang sama, CEA menggunakan 2 unit nilai yang berbeda. CEA sangat tepat untuk pertanyaan yang melibatkan cara paling efisien dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan dan tidak dapat dicatatkan dalam istilah moneter. Kritik nilai. Kritik nilai adalah serangkaian prosedur untuk menguji persuasif argumen-argumen pertentangan yang diajukan dalam
perdebatan mengenai tujuan kebijakan. Kritik nilai berfokus pada konflik antara tujuan dan nilai-nilai yang mendasari pemangku kepentingan yang berbeda. Kritik nilai melihat perubahan nilai memungkinkan dihasilkan dari wacana kebijakan yang beralasan. Selanjutnya ada klasifikasi nilai yang merupakan prosedur untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan kebijakan. Yang pertama, kita melakukan identifikasi tujuan untuk suatu kebijakan atau program. Yang kedua, identifikasi pemangku kepentingan yang mempengaruhi dan terpengaruh. Yang ketiga, buat daftar premis nilai yang mendasari komitmen pemangku kepentingan. Yang keempat, mengklasifikasikan lebih jauh premis-premis nilai ke dalam premis-premis yang memberikan dasar untuk menjelaskan tujuan. Bab ke-6, Monitoring Observed Policy Outcomes. Monitoring dalam analisis kebijakan. Pemantauan memungkinkan produksi informasi tentang penyebab dan konsekuensi kebijakan. Karena pemantauan menyelidiki hubungan antara pelaksanaan kebijakan dan hasil yang diamati, maka pemantauan merupakan sumber informasi utama mengenai keberhasilan upaya penerapan kebijakan. Pemantauan melampaui ketentuan normatif analitis ekonomi dengan penetapan landasan faktual tentang kebijakan. Jenis-jenis monitoring ada 4. Yang pertama, kepatuhan atau compliance. Jenis monitoring ini untuk menentukan tingkat kepatuhan implementer terhadap standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, pemeriksaan atau auditing. Jenis monitoring untuk melihat sejauh mana sumber daya dan pelayanan sampai pada kelompok sasaran. Yang ketiga, ada akuntansi atau accounting. Jenis monitoring untuk mengkalkulasi perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah diimplementasikan suatu kebijakan. Yang keempat, ada eksplanasi atau explanation, jenis monitoring untuk menjelaskan adanya perbedaan antara hasil dan tujuan kebijakan. Data dan informasi untuk monitoring. Yang pertama yaitu metode dokumentasi. Jadi berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan, semesteran, dan bulanan. Yang kedua, metode survei. Tujuannya untuk menjaring data dari para stakeholders, terutama kelompok sasaran. Metode observasi lapangan untuk mengamati data empiris di lapangan dan petunjuk untuk lebih meyakinkan dalam membuat pilihan tentang proses kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei. Yang terakhir yaitu ada pendekatan terhadap monitoring. Yang pertama ada sintesis riset dan praktek. Pendekatan monitoring yang menerapkan korelasi, perbandingan, dan pengujian secara sistematis terhadap hasil dari implementasi kebijakan publik di masa lampau. Yang kedua ada meta-analisis atau metodologi evaluasi yang merangkum bukti terbaik yang tersedia mengenai pertanyaan spesifik dengan menggunakan prosedur. Yang ketiga ada studi kasus, penelitian mendalam mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Sekian materi dari saya. Sekiranya dapat dipahami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.